Hai semuanya, di video ini aku akan kasih tahu kalian tentang persiapan sidang proyek akhir atau skripsi yang wajib kalian lakukan supaya kalian sidangnya lancar. Oke, buat yang penasaran langsung aja kita move ke videonya. Hal pertama, first thing first, kalian harus berdoa, minta hikmat, minta pengertian supaya kalian dilancarkan dalam segala persiapan maupun eksekusi sidangnya nanti. Karena berdoa itu penting, jangan sampai lupa. Hal kedua yang harus kalian lakukan adalah review tulisan kalian, terutama di bagian rujukan-rujukannya. Kasih poin-poin tentang teori-teori apa yang kalian gunakan, kenapa kalian gunakan, kalian review lagi teori-teori tersebut, rujukan-rujukan yang kalian gunakan untuk memantapkan kalian dalam berargumen bila ditanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rujukan tadi. Hal ketiga adalah latihan presentasi. Kalian harus latihan presentasi. Perhatikan waktu yang diberikan, kalian latihan dengan acuan waktu tersebut. Kayak misalnya aku kemarin diberi waktu 10 menit. Jadi aku latihan dengan stopwatch 10 menit. Aku ngerekam, aku ngomong, dan berhenti di waktu berapa. Ulangi hal ini kalau bisa lebih dari 3 atau 4, 5 kali lebih banyak lebih baik supaya memantapkan kalian. Dan jangan lupa juga catat poin-poin penting dalam bahasan kalian supaya kalau kalian ngeblank, kalian bisa lihat catatan itu dan it will save your life. Yang keempat adalah kalian harus menguasai latar belakang pemilihan tema, jenis karya kalian yang kalian buat, dan kebermanfaatan dari karya kalian, karena hal ini adalah 3 core penting tentang karya yang kalian buat. Jadi kalau kalian menguasai ini, kalian akan lebih tenang. Yang kelima, kalau kalian udah bikin file-file presentasi, juga file-file skripsi kalian harus membackup semua file tersebut. Kirimkan ke akun email, misal keluarga kalian, adik kalian, kakak kalian, orang tua kalian, sahabat kalian, atau kirim ke email kalian sendiri sebagai backup. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi, bisa aja hilang tiba-tiba, who knows. Tapi backup adalah antisipasi penting supaya file kamu kalau hilang, kamu masih punya backupnya dan kamu akan aman. Oke, karena aku sidang online, buat teman-teman yang sidang online, usahakan siapkan device cadangan. Misalnya laptop lain atau HP lain, supaya kalau yang satu mati kalian bisa pakai yang satunya lagi. Buat teman-teman yang sidang secara langsung, bikin plan A, plan B. Kalau plan A misal laptop kalian mati, plan B-nya kalian punya handout atau kalian sediakan dua-duanya. Jadi tanpa presentasi pun kalian oke. Jadi bikin skenario terburuk yang ada. Ya ini bikin tambah deg-degan sih, cuma kalau kalian udah siap, udah prepare, semuanya akan lebih menyenangkan. Tambahan lagi buat yang sidang online, pastikan semua kuota itu mencukupi. Kalau kalian pakai wifi, sediakan kuota cadangan. Kalau kalian pakai kuota, sediakan beberapa provider. Misal yang satu sinyalnya busuk, yang lain bisa menyelamatkan kalian. Jadi jangan sampai kalian ada cerita mengulang sidang hanya karena kuota atau sinyalnya jelek. Hal selanjutnya yang terlihat sepele tapi bisa sangat bikin pusing, yaitu kalian harus menyiapkan pakaian kalian dan setup tempat. Minimal H-1, kalau bisa H-2 itu udah kalian siapkan. Karena dengan kalian sudah siap pakaian rapi, kalian sudah siap set yang baik, di hari H kalian akan lebih tenang, lebih santai, nggak mikir hal-hal yang tidak begitu penting. Oke. Yang selanjutnya adalah persiapkan diri kalian physically, istirahat yang cukup. Jadi kalian harus tidur cukup, makan cukup, kalau bisa ke belakang berak yang cukup. Karena as for me, kasusku, kalau aku panik, perutku sakit. Aku nggak tahu kalau kalian gimana, tapi antisipasi hal-hal ini. Karena ini hal-hal biologis yang nggak bisa aku hindari. Karena aku juga nggak pengen perutku sakit saat aku deg-degan, tapi mau bagaimana lagi? Memang bawaannya seperti itu. Buat kalian yang punya sesuatu yang mirip-mirip, antisipasi. Hal selanjutnya yang harus kalian persiapkan adalah diri kalian, mental kalian. So, keep relax, okay? Relax. Kalau aku putar lagu yang lagu kesukaanku. Misal kalian excited banget, ya putar lagu misalnya James Brown, I Feel Good. Atau kayak aku waktu itu, aku bener-bener pingin cepet-cepet sidang supaya deg-degannya tuh segera hilang. Aku putar lagu I Want to Break Free by Queen. Dan it works like
itu benar-benar calming. Ya, at least mengurangi 30% kecemasan ya. It's a good thing. Oke, hal yang selanjutnya adalah kenali siapa penguji kalian. Ini penting banget. Ingat-ingat dulu di mata kuliah apa aja yang pernah beliau-beliau ampu. Ingat-ingat gaya pengajarnya. Ingat-ingat bidang keahliannya. Ini penting banget ya, bidang keahlian. Kalian harus juga baca-baca tentang artikel-artikel beliau-beliau ini secara singkat aja supaya tahu kerangka berpikirnya bagaimana. Dan dengan begitu akan lebih bisa mengenali dan menerka-nerka nih kira-kira nanti gimana sih ujiannya dengan beliau-beliau ini tentang tulisan kalian. Dan hal ini akan sangat membantu banget supaya kalian gak kaget, kayak kalian akan bisa lebih rileks lagi, lebih santai. Ya meskipun kita nggak tahu ya apa aja pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, argumen-argumen apa yang akan dilontarkan, tapi dengan pendekatan ini, mengenali penguji kalian, itu akan sangat membantu kalian. Yang ke-12 adalah buatlah pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan diajukan. Kalau kalian sudah melakukan tahap sebelumnya, yaitu mengenali semua penguji kamu tentang bidang apa, keahlian apa yang mereka dalami, buatlah simulasi pertanyaan yang kira-kira akan yang akan beliau-beliau ini ajukan. Dan yang terakhir, remain calm, tetap tenang. Ini ujian, tetap tenang karena tulisan ini, karya ini, proyek akhir ini, skripsi ini, kalian yang membuatnya dari awal sampai akhir. Kalau kalian nggak pakai joki sih. Anyone? Oke. Kalian yang bikin dari awal sampai akhir, kalian tahu apa yang kalian tulis. Jadi di sini kalian yang lebih tahu, kalian harus tetap tenang dan posisikan diri kalian sebagai autor. Aku yang bikin ini, ya aku tahu, aku akan bertanggungjawabkan besok di pengujiku. Mau tanya apa, saya jawab. Keep the spirit on. Ya pokoknya confidence aja ya, fellas. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Oke, itu tadi 13 persiapan yang harus kalian lakukan. Bukan yang harus ya, terserah mau kalian lakukan apa enggak. Tapi itu tips dari aku supaya sidang kalian lancar, kalian lebih siap, relax, tenang, dan percaya diri dalam menghadapi sidang ujian bersama dengan beliau-beliau dosen-dosen kalian yang menguji kalian. Mungkin ada yang killer, mungkin kalian udah akrab, who knows, tapi kalaupun ada hambatan, kalian gak berpikir itu sebagai hambatan karena kalian sudah prepare. Oke, so sekian dari aku. Terima kasih udah nonton. Ciao. Jangan lupa subscribe dan like dan share.